Terus terang aja, setelah saya kemarin operasi, mengalami sedikit drama di meja operasi, saya berpikir ulang untuk apa yang harus saya lakukan ya di tahun 2026 gitu. Kan selama ini saya udah ngotot banget gitu atau berusaha sangat luar biasa dan alhamdulillah akhirnya sampai di titik sekarang bisa menjadi founder dan CEO Hashtag Coding Indonesia, sebuah startup, punya bisnis sendiri, sudah apa namanya jadi PT legal gitu ya, semua prosedural yang sudah jadi target-target itu sudah tercapai. Kemudian membangun startup dengan tim dan lain-lain udah mengalami jatuh bangunnya, mengalami. Tapi di saat itu juga waktu saya antara menunggu dibius total di meja operasi, itu kan rasanya kayak antara hidup dan mati ya. Kalau orang mau operasi itu, kalau ada yang pengalaman pasti tahu deh. Jadi mikir saya ini gimana ya, selama ini hidupnya itu ngotot terus, tapi tidak menghiraukan perasaan diri sendiri, atau kalau sekarang istilahnya tidak mencintai diri sendiri gitu. Jadi tidak memilih hal yang memang disukai oleh diri sendiri, tapi memilih hal yang paling sulit dan tampaknya nanti harus hebat gitu. Berhasil sih, tapi luar biasa lelah. Nah, momen-momen kayak ini nih kita bisa nyebutnya sebagai kontemplasi atau momen refleksi ya, menilai diri sendiri hidup ini bener apa enggak. Cocok di akhir tahun kayak gini, kita kan bikin resolusi, kita nyatet nih, nyatet apa namanya, mana yang bagus, mana yang berhasil, mana yang nggak berhasil, mana target, resolusi, apa itu mimpi, bikin vision board dan segalanya. Vision board itu papan impian gitu. Saya sudah mengalami dan mempraktekkan berbagai hal ya. Umurnya udah mau menjelang 50 tahun nih. Jadi sudah mengalami segala itu, akhirnya ada satu kesimpulan di detik itu, sebelum saya terbius total di meja operasi, saya memutuskan untuk apapun yang saya pilih sebagai apa ya, karir ataupun kegiatan ataupun target hidup, misi hidup saya itu harus mempertimbangkan perasaan saya. Saya harus bisa merasakannya dengan tenang, bahagia, bangga, dan juga tidak terlalu stres. Jadi saya nggak mau saya udah apa itu jungkir balik gak karuan gitu ya, demi ngurus anak, ngurus keluarga, membangun karir lagi kayak gitu kan. Tapi kalau itu bikin stres dan akhirnya saya darah tinggi gitu kan, punya tekanan darah tinggi, karena di meja operasi itu saya beberapa kali apa itu dokter anestesi itu, ibu kena ada darah tinggi ya gitu. Jadi kayak beliau khawatir, jadi saya semakin khawatir gitu. Aku ini nyari apa dalam karir kok sampai darah tinggi gitu kan? Kok sampai sesetres itu gitu. Jadi akhirnya itu yang saya putuskan, saya nggak boleh GR banget, tapi resikonya itu kalau orang refleksi, apalagi antara hidup dan mati ya, saya habis operasi ini hidup apa enggak gitu kan. Biasanya itu melepaskan duniawi gitu, saya udahlah, saya stop habis ini jadi ibu rumah tangga, ngurus anak sama suami, seneng-seneng, nggak mau mikir lagi, nggak mau mikir edukasi, kayak mikir kurikulum, kayak modul segala macem. Ada momen gitu. Tapi setelah sembuh, apalagi setelah pas ke operasi itu kan masih sakit banget ya, luka habis operasi dijahit, apa recovery, apa itu momen time gitu kan, itu sakit banget, itu pasti perasaan udah mau lepas semuanya. Tapi saya ingat lagi, saya menjalani ini semua ini jauh banget, dari kimia ke coding ke bikin startup segala macem, itu sangat panjang ya, 5 tahun lebih. Kalau dilepas kok ya eman gitu. Jadi akhirnya apapun yang saya buat nanti produknya harus menjadi my legacy atau jadi warisan saya, minimal kepada anak cucu saya sendiri gitu. Jadi itulah yang menyebabkan saya juga memutuskan sebelum operasi, ketika operasi, setelah operasi itu saya off di media sosial untuk berbagi cerita atau berbagi apapun gitu.